Ayahku adalah dewa perang. Bab 487. Aula ini sangat besar, dan ada cukup banyak orang di aula ini. Ukurannya setidaknya harus setengah dari stadion sepak bola internasional, dengan berbagai minuman lezat ditempatkan di tengahnya. Ada lukisan-lukisan Tiongkok yang indah tergantung di dinding sekitarnya, termasuk lukisan pemandangan alam, keindahan, desa dan kota. Sebuah lukisan, cukup mengharukan, menunjukkan rasa keagungan. Tanda tangannya juga cukup mendominasi. Tiandu menggambar iblis Ye Chen. Melihat ini, Guan Qianjun hanya bisa mengangguk sedikit. Lukisan setan Tiandu ini tidak sia-sia, ia memang memiliki beberapa kemampuan, namun ia terlalu mendominasi. Bahkan, hal tersebut juga terungkap dalam gaya lukisannya yang memancarkan aura arogansi. Begitu Ye Chen masuk, dia dengan lantang mengatakan apa yang baru saja terjadi. Hal itu menarik perhatian ratusan tamu yang hadir. Di antara sekian banyak tamu, ada pula seorang wanita cantik dengan tinggi minimal 1,7 meter, mengenakan congsam putih dan berpenampilan anggun. Kecantikan dan pesonanya mampu membuat pria di seluruh dunia gemetar, bahkan membuat marah. Wajah halus dan cantik itu seperti peri yang keluar dari lukisan. Temperamen yang elegan dan anggun. Dia juga menunjukkan gaya dewinya di mana-mana. Di antara kerumunan, dia menonjol seperti ayam. Bahkan di tengah lautan manusia, itu pasti luar biasa. Namun, saat dia melihat ke arah Guan Qianjun, ada sedikit ejekan di wajahnya. Segera, mata melewati wajahnya. Lihatlah Ye Chen. Dia tidak merahasiakan penghargaannya. Setelah Ye Chen selesai berbicara, dan terus mencibir, "Ini Guan Qianjun. Kudengar dia mengalahkan Zhao Yong, jadi aku dengan baik hati mengundangnya ke sini untuk berdebat denganku guna memberinya kesempatan untuk berkembang. Dia sangat sombong. Saya mengusulkan untuk bersaing dengannya, dan dia benar-benar mengatakan bahwa jika saya kalah, saya harus memotong kedua tangan saya untuknya. Untuk orang yang sombong dan mendominasi, saya yakin dia ditakdirkan untuk tidak bisa bangkit di lapangan." Saat dia berbicara, dia masih memiliki aura seorang mentor. Semua orang menanggapi dengan raungan, dan bahkan memandang Guan Qianjun dengan mata mengejek. Dia bahkan tidak memikirkan kelembapan dalam kata-kata Ye Chen. Pemuda dari Tiandu ini memang luar biasa. Dia awalnya mengusulkan kompetisi tersebut dan mengatakan bahwa jika Guan Qianjun kalah, dia akan memotong tangannya, tetapi dia mengabaikannya. Semua ujung tombak diarahkan ke Guan Qianjun. Guan Qianjun tidak menganggapnya serius. Dia telah melihat banyak penjahat sampah, tidak peduli betapa hinanya mereka 10 kali atau 100 kali. Qian sangat marah sampai dia setengah mati. Kamu benar-benar pemusnah sampah, mengatakan hal seperti itu keterlaluan. Jelas sekali kamu." Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Guan Qianjun yang menepuk kepalanya dengan ringan. "Oke, kita tidak perlu khawatir tentang penjahat seperti ini. Apapun yang dia katakan akan dilakukan." "Baiklah." Tiba-tiba, Guan Qianjun meninggikan suaranya, "Ayo berkompetisi. Jika kamu kalah, kamu harus memotong dua tangan untukku, berlutut di hadapanku, bersujud 100 kali, dan menamparkan dirimu sendiri 100 kali. Jika kamu mengatakan kamu memiliki mata yang buta tetapi tidak mengenali Taisan, kamu tetap harus melakukan apa yang baru saja dikatakan putriku. Panggil ayah 100 kali ke hewan peliharaan putriku." Wang Cai menggonggong 2 kali untuk bekerja sama. Terus menatap Ye Chen dengan mata seorang ayah tua yang menatap putranya. Ye Chen sangat marah saat melihatnya. "Saya berharap saya semua bisa makan daging anjing." Dia tidak pernah menyangka Guan Qianjun tidak akan membantahnya sama sekali. Dia sudah menyiapkan rencana, jika Guan Qianjun membantahnya, dia akan segera melakukan serangan balik dan semakin membangkitkan emosi semua orang. Orang ini harus dimarahi sampai mati. Perkataan Guan Qianjun membuatnya sedikit bingung. Namun, kemarahan penonton di sekitarnya semakin meledak. Dari mana datangnya Guan Qianjun ini? Ini keterlaluan sekali. Terlalu berlebihan. Terlalu sombong. Menurutku kedua tangannya pasti tidak akan terselamatkan hari ini. Saya pernah mendengar tentang Zhao Yong dari Kabupaten Zhongling. Guan Qianjun ini mengalahkannya. Tapi, jadi bagaimana jika dia dikalahkan? Apakah Tuan Ye orang biasa? Tapi dia adalah iblis yang dilukis oleh Tiandu. Tidak, Tuan Ye telah belajar dengan lebih dari selusin guru terkenal. Dia adalah pemimpin di antara generasi muda di dunia seni lukis Tiongkok. Dia bilang dia yang kedua, tapi tidak ada yang berani mengatakan dia yang pertama. Berdasarkan kemampuan melukis Tuan Muda Ye, Guan Qianjun ini,
yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu bulu kakinya, sebenarnya berani menantang Tuan Muda Ye. Keberaniannya sungguh tak terbatas. Tuan Muda Ye, beri dia pelajaran. Beri tahu dia. Dia idiot. Ye Chenzi sangat bangga, tertawa, berjalan ke arah kecantikan Chong Sam, dan berkata dengan lembut, Liu Yan, katakan padaku, apakah orang ini begitu lucu sehingga dia berani menantangku? Generasi muda di dunia seni lukis Tiongkok, saya adalah puncaknya. Saat dia mengucapkan 4 kata terakhir, wajahnya penuh arogansi. Meskipun kecantikan bernama Liu Yan sedikit mengernyit, merasa kata-kata ini agak kasar, tapi kemampuan Ye Chen memang ada. Memang jika melihat ke pelosok tanah air, tidak banyak anak muda, bahkan para pelukis tua yang sudah puluhan tahun melukis, tidak bisa menandinginya. Liu Yan mengangguk sedikit, wajahnya penuh persetujuan. Ya, kamu cukup kuat. Baru saja, ketika aku memasuki aula ini, aku terpesona dengan lukisanmu. Melihat lukisan-lukisan itu, aku merasa seperti hendak meninggalkan tubuhku. Selamat bersenang-senang berkeliaran di lukisan-lukisan ini. Ye Chen, kamu hebat. Kalimat terakhir membuat Ye Chen semakin bersemangat. Dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Hidupku layak dipuji oleh bintang besar Liu Yan. Jika aku masih bisa disukai olehmu dan menjadi pacarku, aku akan lebih bahagia lagi, aku. Saya pasti akan menjadi pria paling bahagia di dunia. Dia tiba-tiba mengeluarkan kotak brokat kecil di depan semua orang, lalu berlututlah dengan satu kaki di depan Liu Yan. Buka kotak brokat. Ada cincin berlian berkilau di dalamnya, yang cukup menarik perhatian dan berharga. Dia berkata dengan lantang, kali ini, saya menantang total 27 pelukis terkenal dari utara ke selatan. Mereka semua pandai melukis Tiongkok, tapi mereka semua dibunuh oleh saya. Aku, Tiandu Huamo, memenangkan total 27 pertandingan. Di game ke-28, aku seharusnya bertarung melawan Zhao Liangyong, tapi dia dikalahkan oleh Guan Qianjun ini. Lalu, aku akan mengalahkannya dan menggunakan kemenanganku di pertarungan terakhir di selatan. Datang dan ungkapkan cinta tertinggimu kepada gadis kesayanganku. Liu Yan, bisakah kamu berjanji untuk menjadi pacarku? Langsung. Semua orang di sekitar mereka bertepuk tangan dan bertepuk tangan, dan beberapa bahkan bersiul, membuat Liu Yan segera menyetujuinya. Guan Qianjun, melihat adegan ini, saya marah dan lucu. Dia juga tahu bahwa Liu Yan ini memang seorang bintang besar, dan seorang bintang super. Sebagai perbandingan, Pan Xiaxia kehilangan 1 atau 2 langkah. Ye Chen ini benar-benar orang yang luar biasa, dan dia bisa memikirkan cara pacaran seperti itu. Di sebelahnya, Qian dengan lembut menarik lengan baju Guan Qianjun. Ayah, menurutku bibi cantik itu akan menyesal nanti jika dia setuju menjadi petarung di tempat sampah. Guan Qianjun menepuk kepalanya dengan ringan, kamu harus menjauhi urusan orang dewasa. Liu Yan melihat cincin berlian yang diserahkan Ye Chen, mendengarkan kata-kata tulus yang dia ucapkan, dan kemudian melihat orang-orang di sekitarnya bertepuk tangan, dia merasa sedikit gembira. Dewi Super dengan sosok baik dan wajah cantik ini menunjukkan sedikit kegembiraan. Aku merindukannya Liu Yan, seorang bintang super dengan wajah merah. Hampir setiap hari, pemuda kaya, pangeran dan bangsawan datang untuk memohon cintanya. Di antara mereka, banyak yang status dan kekuasaannya beberapa kali lebih tinggi dari Ye Chen ini. Tapi dia sangat menyukai Ye Chen. Karena lukisannya sangat indah, ia jelas bisa mengandalkan latar belakang keluarganya untuk mencari nafkah, namun ia mengandalkan bakatnya. Meski sedikit arogan dan mendominasi, ia juga memiliki temperamen artistik. Dia hampir setuju. Namun dia tetap tersenyum tipis dan mempertahankan cadangan bintang besar. Bab 488. Liu Yan berkata, Ye Chen, saya sangat senang Anda bisa merayu saya seperti ini, tapi tunggu sampai Anda mengalahkan lawan Anda yang ke-28. Pada saat itu, saya akan mempertimbangkannya dengan serius. Terimalah cincin berlianmu ini. Saat dia mengatakan ini, Ye Chen tiba-tiba merasa seperti terkena darah. Angkat wajahmu dan tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, Liu Yan. Orang ini bernama Guan Qianjun, bahkan jika dia mengalahkan Zhao Liangyong, dia jelas bukan lawanku. Dari 28 orang yang aku kalahkan, dia pasti yang paling lemah. Saya menggambar dengan mata tertutup, dan saya bisa menggambar lebih baik dari dia. Ada tepuk tangan meriah di mana-mana. Pujian untuk Ye Chen sungguh luar biasa. Penghinaan terhadap Guan Qianjun sungguh menghancurkan. Tidak ada yang optimis dengan Guan Qianjun.
Ye Chen menegakkan tubuh dan menatap Lao Guan dengan wajah penuh ejekan, apakah kamu mendengar itu? Tidak ada seorang pun di sini yang menganggapmu tinggi. Bahkan jika kamu mengalahkan Zhaliang Yong, lalu kenapa? Aku adalah iblis lukisan Tiandu. Kamu ingin aku kalah darimu, memotong kedua tanganku, dan berlutut dan bersujud. Ini sama sekali tidak mungkin. Hanya kamu yang bisa melakukan ini. Dia melambaikan tangannya dengan kasar. Dia menunjuk tajam ke hidung Guan Qianjun. Guan Qianjun berkata dengan malas, apakah menarik untuk berbicara begitu banyak? Saya akan menunjukkan kebenarannya. Jika tidak, Anda benar-benar seperti yang dikatakan putri saya, seorang pejuang di antara sampah. Qian mencibir pada Ye Chen. Ya, kamu adalah pejuang di antara sampah. Kamu hanya bisa berteriak omong kosong. Cepat berkompetisi. Biarkan ayahku menggunakan materi nyata untuk mengajarimu bagaimana menjadi orang baru. Terjadi keributan di sekitar. Orang bernama Guan Qianjun ini terlalu sombong. Beraninya kamu, seekor kucing atau anjing kecil, bersikap tidak hormat kepada pemuda dari Tiandu. Bahkan jika Tuan Ye tidak tahu cara menggambar, dan dia bukan iblis pelukis, dia tidak bisa begitu sombong. Berapa banyak kepala yang dia miliki? Hahaha, percuma saja punya beberapa kepala. Jika kamu menyinggung Tuan Muda Ye, jika kamu menyinggung Tuan Muda Tiandu, saya akan memenggalnya sebanyak yang kamu mau. Sungguh sulit dipercaya bagiku. Apakah Guan Qianjun tahu betapa kuatnya Tuan Ye? Tiandu Huamo. Jika kamu hanya mencari di internet, kamu akan menemukan bahwa dia sangat dipuji dari seluruh dunia. Ya, orang ini pasti tidak tahu betapa kuatnya Tuan Ye, jadi dia berani menantang seperti ini. Dia akan mati setelah ini. Saat ini, Ye Chen menemukan cara inovatif untuk bersaing demi menyenangkan kecantikan. Dia dan Guan Qianjun masing-masing melukis lukisan tradisional Tiongkok Liu Yan, mencoba menggambarkan aura peri dari surga Liu Yan. Setelah mengatakan itu, dia memandang Guan Qianjun dengan bangga. Kamu berani. Guan Qianjun sedikit mengangkat matanya dan berkata, mengapa kamu tidak berani? Menggambar orang adalah yang paling mudah. Tidak ada tekanan sama sekali. Bersiaplah untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan. Ye Chen, wajahnya menjadi gelap, dan dia akan memarahinya. Tiba-tiba, saya mendengar dua suara gonggongan. Tanpa sadar, aku menoleh dan melihat ke atas, dan melihat lagi. Anak anjing itu. Lihatlah dia seperti seorang ayah tua yang memandangi putranya. Dia sangat marah hingga dia hampir bergegas dan menendang anjing itu keluar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, oke. Ayo berkompetisi seperti ini, plus. Saya akan menambahkan satu anjing lagi, dan kamu akan kalah. Kamu menguliti anjing ini dengan tanganmu sendiri, dan membuat sepanci daging anjing. Beri aku rasa yang enak. Guan Qianjun, bodoh. Guan Qian, bodoh. Wang Cai terus menatap Ye Chen dengan tatapan yang sama seperti seorang ayah tua memandang putranya. Ada sedikit celaan di matanya, seolah dia berkata, nak, bagaimana mungkin kamu mau makan daging ayahmu? Ye Chen, Aku menarik napas dalam-dalam beberapa kali, tapi aku tidak bisa menahan amarahku. Betapa istimewanya. Sangat menyebalkan. Saya tidak tahan dengan kemarahan ini. Liu Yan mendekat, menatapnya dengan lembut, dan menyemangatinya. Ye Chen, kamu harus ingat bahwa sebagai seorang pelukis, yang terpenting adalah mengendalikan emosimu dan bisa cepat masuk ke dunia nyata. Mungkin, ayah dan anak itu punya niat jahat. Dia ingin membuatmu sangat marah hingga kamu tidak bisa tampil di level normal dan membuatmu berantakan, sehingga dia bisa menang. Jadi, kamu harus tahu cara mengendalikan emosimu. Kata-kata tulus ini membuat Ye Chen menganggukkan kepalanya dengan gembira. Dia berkata dengan penuh kasih sayang, Liu Yan, terima kasih atas kata-katamu kepadaku. Aku akan mengingatnya di hatiku selamanya. Jangan khawatir, Guan Qianjun, di mataku, tidak ada bedanya dengan sampah. Saya bersedia bersaing dengannya. Itu adalah kehormatan seumur hidupnya. Sekalipun dia kalah, dia masih memiliki sesuatu untuk dibanggakan di masa depan. Dia bisa bersaing dengan saya, Tiandu Huamo, dan mungkin dia bisa menjadi selebriti internet. Apakah saya benar? Semua orang tertawa dan setuju. Guan Qianjun dan putrinya, termasuk Wang Cai, merinding. Untuk menghindari gangguan, staf mendorong dua studio kayu. Studio semacam ini berukuran sekitar 4-5 meter persegi, terdapat meja di dalamnya, dengan kertas gambar di atasnya, dan kaca di depannya. Kaca tidak hanya mengisolasi kebisingan luar dengan sangat baik,
tetapi juga memungkinkan Anda melihat model di depan melaluinya. Liu Yan berdiri di depan dua studio. Dia tidak bergerak diam, tetapi dengan lembut meregangkan tubuhnya mengikuti irama musik yang anggun. Tariannya terlihat sederhana, namun menunjukkan temperamen dan sosoknya dalam segala hal. Kali ini, Liu Yan juga mengenakan hanfu dan menari dengan gembira. Permainan ini berlangsung 2 jam, tapi dalam waktu kurang dari 20 menit, Guan Qianjun keluar, menggendong putrinya di sampingnya dan menikmati teh dan makanan ringan yang lezat. Ye Chen masih berkonsentrasi melukis di studio, dan dia baru saja membuat sketsa garis besarnya. Setiap orang, dia memandang Guan Qianjun dengan tidak percaya. Matanya menunjukkan ejekan yang tak ada habisnya. Apakah kamu menyelesaikan lukisan itu dalam 20 menit? Apakah dia hanya seorang siswa sekolah dasar yang memulasnya? Sepertinya anak ini hanya ingin memanfaatkan popularitas. Seperti yang dikatakan Tuan Ye sebelumnya, jika dia bisa bersaing dengan Tiandu Huamo, bahkan jika dia kalah, dia bisa menghasilkan banyak uang di masa depan dengan mengandalkan panas ini. Anak ini terlalu bodoh. Semua orang tahu bahwa hal utama dalam lukisan Tiongkok adalah menonjolkan temperamen. Menggambar orang seperti aslinya itu mudah, tetapi temperamennya sangat sulit. Bisakah kamu melukisnya dalam 20 menit? Tidak ada yang percaya Guan Qianjun bisa menyelesaikan lukisannya hanya dalam waktu 20 menit. Seseorang berkata dengan lantang, cepat ambil pisau. Pasti jenis yang bisa membunuh babi. Bisa memotong tulang dengan bersih. Kedua lengan orang ini akan dipotong nanti. Benar saja. Orang baik menemukan pisau pembunuh babi yang panjangnya lebih dari 1 meter, sangat tebal dan tajam. Adapun Liu Yan, dia juga menatap Guan Qianjun tanpa alasan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dari mana asalmu? Aku tidak tahu. Menurutku kamu harus berhenti berkompetisi dan membawa putrimu pergi. Kalau tidak, kamu pasti tidak akan bisa menyelamatkan tanganmu. Sungguh hal yang konyol. Saat dia mengatakan itu, Liu Yan menggelengkan kepalanya sedikit, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Guan Qianjun bahkan tidak melihatnya dan terus makan teh. Liu Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kemarahan. Liu Yan, sangat terkenal dan cantik. Banyak tuan muda dan bangsawan di kerajaan naga yang sangat mengaguminya. Pujilah dia sebagai peri. Dan sekarang, pria ini justru mengabaikannya. Bahkan, berpura-pura terlalu malas untuk melihatnya. Namun segera, Liu Yan mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berkata dengan nada mengejek, kamu hanya berpura-pura menarik perhatianku padamu. Ada banyak pria yang melakukan ini, tapi menurutku mereka konyol. Menjijikkan. Bersambung.